Tafsir Sufistik Al-Quran Syekh Ubaidullah Al-Ahrar Qadisarasrahu oleh Maulana Syekh Muhammad Hisham Kabani Rokani Qadisarasrahu dari buku The Golden Change. Bismillahirrahmanirrahim. Dari karomah beliau tentang pengetahuan Al-Quran, aku akan memberitahukan suatu rahasia dari berbagai rahasia dari ayat segala puji bagi Tuhan semesta alam. Dalam kurung 1.2 kurung tutup. Pujian yang sempurna adalah kepada Tuhan dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan dari pujian adalah ketika seorang hamba memuji Tuhan. Dia menyadari dirinya bukanlah apa-apa. Seorang hamba mesti mengetahui dirinya kosong. Tidak ada tubuh atau bentuk, tidak ada nama dan tindakan dari dirinya. Tetapi dia bahagia karena Tuhan yang Maha Tinggi. Ini menyebabkan sifat ilahiyah muncul pada diri hamba tersebut. Apakah arti dari firman Tuhan di dalam Al-Quran? Dan sedikit dari hambaku yang bersyukur, Al-Quran dalam kurung 34.2.13. Hamba yang benar-benar bersyukur adalah orang yang bisa melihat kebaikan Sang Pemberi kepada manusia. Al-Quran, apakah arti dari ayat dan tinggalkan seseorang yang berbalik dalam niat kami? Dalam kurung 53.2.29. Ayat ini menunjukkan bahwa seseorang yang sedang dalam perenungan yang dalam di hadirat ilahi dan telah mencapai tingkat di mana dia tidak melihat sesuatu pun kecuali dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak perlu lagi melakukan tindakan untuk mengingat dia. Jika dia sedang dalam perenungan yang sempurna, jangan perintahkan dia untuk berzikir, karena itu akan menyebabkan kebekuan di hatinya. Ketika dia mengalami tingkatan penglihatan yang total, segala hal adalah gangguan yang akan menghambat tingkatan ini. Muhyiddin Ibnu Al-Arabi Qadisarasrahu berkata mengenai hal ini, dengan mengingat Tuhan, dosa bertambah, penglihatan dan hati akan terhijab. Untuk tidak melakukan zikir adalah tingkatan yang terbaik karena matahari tidak pernah terbenam. Maksud dari beliau di sini adalah ketika seorang arif sedang berada di hadirat ilahi dan berada dalam kondisi penglihatan mutlak akan keesaan Tuhan, maka saat itu segala hal akan musnah di hadapan Tuhan. Bagi dia, zikir akan menjadi gangguan. Seorang arif hadir di kehadirannya dan tampak ada di dalam keberadaannya. Dia telah berada di tingkatan fana di hadiratnya, di mana jika dia berzikir Allah, maka seperti zikirnya itu dia akan berada dalam tingkatan tidak hadir dan membutuhkan suatu pengingat bagi dirinya bahwa Tuhan itu ada. Al-Quran, apakah yang makna dari ayat selalulah bersama orang yang bisa dipercaya, dalam kurung 9.2.19. Ini obrolannya sangat tinggi sekali. Kalian ngerti maksudnya? Ngerti? Jadi ini sebenarnya tingkat fana tertinggi, fana ilah, fana isyai, fana rasul, fana ilah. Jadi ketika kita berzikir Allah, Allah, Allah dengan lisan maupun dengan sir, dengan hati, itu artinya kita ini sedang menuju ke hadirat ilahi. Seperti di majelis-majelis zikir begini, kita semua orang-orang kotor, kita semua ahli maksiat, kita bukan para ahli ibadah, makanya kita bareng-bareng untuk memanggil Gusti Allah untuk hadir di sini. Makanya kita berzikir Allah, 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 Allah. Lalu diperkuat dengan kita memanggil seluruh guru-guru kita melalui tawasul daripada mata rantai emas Naqsbandi. Di semua guru hadir di tempat ini. Lalu Rasulullah SAW hadir di tempat ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala hadir di tempat ini. Makanya Allah mengatakan dalam hadis kursi, ana ma'hu man zakaroni, aku bersamanya ketika dia mengingatku.
Ini bermaksud bahwa ketika kita masih mengatakan Allah, 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 baik lisan maupun dalam hati, ini berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala masih jauh di luar, masih berada di luar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, qalbul mu'min baitullah. Artinya hambaku beriman adalah rumahku. Bagi orang-orang mereka para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala pada makom-makom tertentu, ketika mereka telah sampai di tingkatan fana ilah, mereka tidak mengucapkan apa-apa, begitu. Mereka hanya melihat, mereka hanya mendengar. Sami'un basirun. Mereka hanya melihat pemandangan spiritual, dan mereka juga hanya mendengar pendengaran spiritual, yaitu merupakan penglihatan Gusti Allah, dan itu merupakan pendengarannya Gusti Allah. Makanya dalam Al-Quran maupun dalam hadis qudsi, Masyaykhina sering mengatakan, Inna awli Allah, sesungguhnya mereka para wali Allah yang zuru binurillah, mereka melihat dengan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Lah, itu hanya bisa ketika seseorang itu hatinya itu hilang, hatinya kosong, tidak ada keinginan, tidak ada mau jadi apapun, sehingga kotorannya hilang dalam hatinya, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersemayam dalam hati hamba tersebut. Makanya doa-doanya manjur ijabah. Makanya Maulana Syekh Nazim mengatakan, jika kami menjadi sesuatu, maka kami akan membuatmu tidak menjadi sesuatu. Jika kamu datang ingin menjadi sesuatu, maka kami akan menghancurkan kamu dengan melalui sesuatu. Nah, lalu tadi waktu saya di kamar mandi, sekitar maghrib lah itu Grand Syekh memberi nasihat. Jadi Grand Syekh memberi nasihat sesuatu yang saya juga baru tahu. Beliau mengatakan begini, bagi hamba-hamba yang beriman, bagi orang-orang yang berada di jalan kebenaran, bagi orang-orang yang berada di jalan hakikati reality, orang-orang berada di jalan ilahiyah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Masyaikh tetap akan menghancurkannya. Terus saya bingung, kan setahu saya kalau saya ingin jadi sesuatu, maka Gusti Allah atau Kanjeng Nabi atau Masyaikh akan buat saya jadi kebalikannya, begitu. Nah, kalau misalnya orang sudah kayaknya nggak berbuat masalah, nggak buat maksiat, nggak berbuat fitnah, nggak berbuat onar, lalu menjaga amalan, menjaga sholat fardu, tapi Grand Syekh mengatakan itu tetap akan dihancurkan. Nah, bagaimana caranya? Lalu Grand Syekh mengatakan, tadi itu ketika salat di kamar mandi, mereka akan dihancurkan dengan cara fitnah, dengan difitnah, begitu. Supaya eksistensinya itu benar-benar hilang sama sekali. Supaya dosa-dosanya itu benar-benar hilang sama sekali. Supaya dirinya yang merasa dia menjaga amalan, menjaga ibadah itu hilang sama sekali. Supaya hancur, sehancur-hancurnya sampai dirinya hilang, sampai hatinya hilang, sampai perasaannya hilang. Supaya dia akan hadir di hadirat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Tadi sekitar maghrib kalau nggak salah. Saya habis beres-beres semua, habis kasih pakan ternak di atas. Terus saya pas lagi kamar mandi, kalau nggak salah Grand Syekh tadi itu memberi nasihat seperti itu. Bahkan orang-orang suci pun mereka juga dihancurkan dengan cara difitnah. Lalu Grand Syekh mengatakan, bagaimana Rasulullah? Apakah kamu pikir Rasulullah bukan orang suci? Rasulullah hamba paling suci yang dimaksum oleh Gusti Allah, dijaga dari setan. Rasulullah bahkan dianggap kekasihnya. Rasulullah adalah khatamun nubuwah, penutup daripada para nabi. Tapi Allah juga menghancurkannya, makanya hidupnya menderita terus sampai sekarang. Nah, lalu bagaimana di saat sekarang cara Allah menghancurkan Kanjeng Nabi? Yaitu dengan cara membuat perilaku kita ini seperti Abu Jahal. Perilaku kita ini mencerminkan bukan
perilaku-perilaku yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang akan lihatnya, oh orang Muslim begitu, siapa nabinya Muhammad. Padahal Kanjeng Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Begitu. Nah, kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengangkat makomnya terus naik terus. Jadi begitu. Jangan sampai makomnya itu berhenti di suatu tempat karena dia itu mulai dipuja oleh orang-orang atau dia merasa sudah sampai di tempat di sesuatu yang aman begitu. Jadi terus para wali Allah mereka itu difitnah begitu. Nah, bagi wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala fitnah itu bisa dari dalam maupun dari luar. Dari dalam itu bisa dari keluarganya, bisa dari orang-orang yang duduk zikir bersamanya, atau lingkungan sekitarnya. Dari luar itu bisa jadi dari orang yang tidak mengetahui, tidak mengerti tentang majelisnya, tidak mengerti tentang wali tersebut, tidak mengerti tentang kelompok tersebut, lalu membuat fitnah di luar. Jadi seperti itu. Makanya Grand Sheikh tadi memberitahu ilmu yang saya itu juga baru tahu malam ini. Ternyata orang-orang suci, mereka yang menjaga amalan, menjaga ibadah, orang yang sehari 24 jam itu berusaha untuk dihadiri Gusti Allah, itu pun juga dihancurkan dengan cara difitnah. Begitu. Jadi kurang lebih seperti itu, makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan kalau tidak salah, kalau kalian mencari pemimpin atau pembimbing atau imam, carilah mereka yang paling banyak difitnah. Masya Allah. Alhamdulillah istri yang paling banyak difitnah Mas Fauzan. Nah, yang paling banyak difitnah. Jadi kalau lebih begitu jadi Grand Sheikh tapi memberi nasihat kurang lebih seperti itu. Jadi jangankan orang awam seperti kita yang ahli maksiat, yang malas-malasan sholat, yang enggak mau buat amalan, yang ngeyel terus, ya kan, yang jadi hamba setan. Mereka wali Allah pun, hamba-hamba Allah pun, mereka pun dihancurkan oleh Grand Sheikh, yaitu dengan cara difitnah. Begitu. Lalu yang kedua, di sini tadi Grand Sheikh menceritakan bahwa sesungguhnya ketika mereka sampai di hadirat ilahi, mereka tidak berzikir malahan. Karena ketika mereka berzikir itu akan mengganggu konsentrasinya, mengganggu penglihatannya, mengganggu pandangannya, mengganggu pendengarannya. Ketika saya baca subah ini tadi, insya Allah kasih gambar di depan kita semua itu dalil atau buktinya itu ketika Kanjeng Nabi sampai di hadirat ilahi di malam Isra wal Mi'raj. Ketika Nabi sampai di hadirat Gusti Allah, Nabi sujud itu beliau tidak mengucapkan apa-apa. Beliau hanya sujud, lalu beliau itu sami'an basirun. Beliau hanya mendengar dan beliau hanya melihat. Beliau melihat Gusti Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung dan beliau mendengar perintahnya Gusti Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Karena dengan tidak mengucapkan apa-apa, maka kita akan mampu mendengar sesuatu dengan jelas. Maka Nabi dengan jelas mampu mendengar perintah tentang sholat 50 waktu. Nah terus makanya kalau Grand Sheikh barusan mengatakan gini, makanya kalau kalian ingin bisa mendengar jelas suara Syekh ada dalam hati kalian, hati kita, maka berusahalah untuk membuat hati kalian itu selalu diam. Begitu. Be quiet. Selalu tenang supaya kalian jernih untuk mendengar sesuatu. Lalu ketika tadi di sini Grand Sheikh menceritakan pujian yang terbaik adalah pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala dan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga tadi Gusti Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambar di depan kita itu dalilnya atau buktinya adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi biyadihi, Maha suci aku, kata Allah. Maha suci aku yang telah memperjalankan seorang hamba. Nah ini maksudnya.
Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kita zikir Allah, 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 Allah dengan lisan, ini adalah bahan bakar kita untuk mencapai hadirat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita zikir dengan hati Allah, Allah, tapi sir dalam hati, itu untuk membuka asrar atau rahasia-rahasia yang kita sembunyikan di dalam hati, supaya jika ada rahasia-rahasia yang buruk dalam hati kita itu semua keluar. Begitu. Keinginan-keinginan buruk itu semua keluar. Kalau itu bersih, maka rahasia Gusti Allah akan dikirimkan ke dalam hati tersebut. Kurang lebih begitu nih. Kita lanjutkan lagi. Ayat ini artinya agar kita selalu bersama mereka, baik fisik maupun spiritual. Gigit aja gigit. Jadi saya ulang lagi ya. Apakah yang makna dari ayat selalulah bersama orang yang bisa dipercaya? Dalam kurung 9.219. Ayat ini artinya agar kita selalu bersama mereka, baik fisik maupun spiritual. Seorang bisa saja duduk secara fisik bersama para pencari kebenaran, memperhatikan, mendengar mereka, dan Tuhan akan menerangkan hatinya dan akan mengajarkan dia agar seperti mereka. Dengan menjaga hubungan spiritual dengan para pencari kebenaran, seorang pencari harus terus-menerus mengarahkan hatinya kepada hati spiritual mereka, ya kan? Ini sebenarnya maksudnya ini robitoh, robitus syarih atau muraqabah. Tapi saya tidak diberikan izin untuk mengajarkan robitoh atau muraqabah. Niku. Tapi kita atau jenengan semua, kalian semua mematuhi apa yang Syekh perintahkan, insya Allah kita semua akan robit secara otomatis. Gitu. Ini digital teknologi spiritual yang terkini, yang modern, yang paling mudah. Makanya Grand Syekh mengatakan, siapapun yang mengerjakan amalan-amalan yang kami ajarkan, maka dia akan mencapai titik di mana kami pernah melewati. Lalu selanjutnya begini. Para pencari mesti menjaga perkumpulan spiritual itu selalu di hatinya, hingga mereka memantulkan seluruh rahasia dan seluruh makom yang mereka miliki ke hatinya. Jadi di sini maksudnya, setelah kita pergi keluar dari majelis pulang ke rumah, hati kita terus ingatkan seolah kita sedang duduk bersama-sama untuk berzikir seperti ini. Jadi kalian sering pergi ke sana kemari untuk ziarah ke makom-makom para wali. Kenapa mereka dibilang makom? Karena itu adalah suatu tempat di mana di dalamnya terdapat orang yang telah meninggal. Artinya, jika kita tidak memiliki keinginan, tidak memiliki kemauan, atau kita mati sebelum mati, seperti hanya Rasulullah menceritakan bahwa Abu Bakar adalah orang mati sebelum mati, artinya bahwa orang yang tubuhnya hidup tapi hatinya itu tidak punya keinginan apapun kecuali keinginan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mencapai makom. Makanya orang-orang tersebut sering dikunjungi, dimintai berkah, dimintai doa. Sama halnya ketika kita mengunjungi makom-makom para wali. Jadi kurang lebih begitu ya. Makanya Kanjeng Nabi melalui seorang syekh ternama, saya pernah mendengar kalau nggak salah, ketika seseorang itu mengunjungi makom-makom para wali yang telah meninggal, sesungguhnya itu nilainya sama sebagaimana mereka mengunjungi para wali yang masih hidup. Masya Allah. Selalu anak Nabi Muhammad. Dia tidak boleh memalingkan wajahnya kepada apapun di dunia ini kecuali kepada guru besar yang akan membawa dia ke hadirat ilahi. Nah, ini maksudnya ini seperti halnya Gusti Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Astami'u bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Jadi berpegang teguhlah pada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Artinya kalau kita punya pembimbing, kita punya guru spiritual, kita punya orang yang mau membimbing kehidupan rohaniah kita, maka kiblat kita, imam kita hanya satu guru. Jadi kalau guru itu mengatakan A, ya kita lakukan A. Guru itu mengatakan B, ya kita lakukan B. Begitu. Jadi kita tidak bercerai-berai. Artinya bahwa
kalau guru itu tidak melakukan itu, kita tidak melakukan itu. Kalau guru itu tidak begitu, kita tidak begitu. Ini seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah, Sayyidina Ali kepada Rasul, para sahabat kepada Rasulullah, lalu kepada Ibnu Umar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kurang lebih begitu. Suatu ketika Ibnu Umar, kalau saya tidak salah untuk mengingat, beliau itu dalam suatu perjalanan karavan, belum melewati sebuah bukit. Bukit itu sebenarnya ada jalan tembusnya, sebagaimana orang pada lewat, tapi beliau sengaja mengitari bukit. Ketika beliau ditanya, kenapa engkau ya Ibnu Umar memilih jalan untuk mengitari bukit? Beliau mengatakan, karena saya melihat Rasulullah melewati jalan ini, mengitari bukit. Begitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Cintai dan ikuti para pecinta. Nah, ini yang tidak mudah untuk kita semuanya. Ini tidak mudah untuk kita semuanya. Apalagi yang jadi hater terang-terangan, itu kebalikannya cinta. Cinta itu adalah mahabbah. Mahabbah makom pertama untuk sampai di hadirat Gusti Allah. Ada 7 titik, 7 lembah itu dalam hati. 7 titik untuk sampai di hadirat Gusti Allah. Sama 7 titik langit, 7 titik bumi. Sebelum sampai di hadirat Gusti Allah. Nah, makom pertama itu mahabbah, kecintaan. Karena tidak ada makom di bawah kecintaan. Di bawah kecintaan itu ada namanya lembah. Lembah itu atau dasar itu namanya kebencian. Begitu. Makanya kalau kita tidak punya rasa cinta, ya kita punya rasa benci. Makanya biarkan saja orang-orang para hater mereka mengumbar kebencian, menciptakan fitnah di mana-mana. Insya Allah diam, sabar, nggak usah digubris. Itu artinya bahwa insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga perjalanan kita semua sampai di akhirat ilahi, di dunia hingga di akhirat. Amin. Selamat semua, amin. Cintai dan ikuti para pecinta. Kemudian kamu akan seperti mereka dan cinta mereka akan memantul kepadamu. Ini seperti yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Barang siapa mencintai suatu kaum, maka dia akan diserupakan atau dikumpulkan atau dibagikan dengan kaum tersebut. Kita semua mencintai Masyayikhna fi Thariqatin Nahdlatul Aliyah. Semoga bisa Allah akan menganggap kita sebagai Masyayikhna fi Thariqatin Nahdlatul Aliyah di dunia di akhirat dan selamatkan semua, amin. Lalu, apakah arti dari ayat hai orang beriman, berimanlah dalam kurung 4.2 136. Ayat ini berarti, wahai orang beriman, engkau tidak dalam keselamatan, engkau aman karena engkau telah menghubungkan hati engkau dengan Tuhan yang Maha Kuasa dan tinggi. Dan barang siapa yang telah menghubungkan hatinya dengan Tuhan, pasti mendapatkan keselamatan. Ini maksudnya, hai orang beriman, wahai orang beriman, engkau di dalam keselamatan. Atau di Al-Qur'annya, hai orang beriman, berimanlah. Maksudnya bahwa ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat hati kita dari muslim menjadi mukmin atau beriman, maka kita ini disuruh menjaga tingkatan tersebut, yaitu dengan cara menjaga apa-apa yang tidak kita lihat. Karena kalau rukun Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Kalau rukun iman, pertama iman pada Gusti Allah. Gusti Allah ghaib. Lalu iman kepada malaikat, malaikat ghaib. Lalu iman kepada kutub, kitab-kitab ghaib. Lalu beriman kepada Nabi dan Rasul ghaib. Lalu kelima iman kepada hari akhir ghaib. Lalu iman kepada qada dan qadar, takdir, itu juga ghaib. Seperti malam ini kita duduk di sini untuk mematuhi perintah Gusti Allah, untuk berzikir, mematuhi perintah Kanjeng Nabi untuk berzikir dan mengikuti masyayikhna para wali Allah untuk berzikir khatamul qawajakan. Gusti Allah ghaib, Kanjeng Nabi ghaib, para wali-wali naqsbandi ghaib.
Kita nggak lihat mereka ada di sini, padahal mereka terjadi di sini. Makanya sebutnya ghaib. Semoga ini membuat kita diklaim Gusti Allah ke hamba beriman. Amin. Amin. Sampai diharamin. Amin. Makanya, kita belajar sama Syekh Syariah atau Ustadz. Mereka punya bukti tertulis. Misalnya, sholat itu harus dengan cara toharoh atau bersuci. Ada ayatnya jelas, ada dalilnya jelas. Ada wudhu tata caranya. Lalu sholat menghadap ke arah kiblat. Ada tata cara. Lalu menutup aurat. Ada tata caranya. Ada jelas dalilnya. Namun jika kita belajar sama syekh secara maknawi atau syekh ilmu hakikah, jadi syekh itu ada dua jenis. Satu syekh syariah. Syekh syariah itu yang mengajar kita ilmu-ilmu pasti atau ilmu-ilmu syariah, satu sama dengan dua. Nah, kamu nggak sholat masuk neraka, karena kamu sholat kamu masuk surga. Padahal yang dia surga neraka Gusti Allah, bukan dirinya. Ini masalahnya. Nah, tapi syekh dalam arti maknawi atau syekh dalam ilmu spiritual, para wali yang mengajar kita adalah ilmu hakiki, ilmu yang sesungguhnya, ilmu hakikah. Begitu. Para pembimbing spiritual pasti mereka juga akan membimbing secara syariah. Makanya, misalnya kita belajar kepada syekh dalam arti syekh maknawi atau syekh spiritual, mereka akan mengatakan, kalau syekh secara syariah tadi mengatakan, jika seseorang telah menjaga rukun dan sahnya sholat, dia tidak terkena najis, dia ambil wudhu, tutup aurat, lalu dia melakukan sholat, maka sholatnya sah diterima. Kayak orang nikah, sah gitu kan. Namun, kita belajar pada syekh maknawi atau syekh guru spiritual atau ilmu hakikat, orang yang kenal dengan Gusti Allah, mereka mungkin mengatakan berbeda. Walaupun kalian telah mengerjakan semua rukun dan sahnya sholat, tapi ketika kalian sholat, hati kalian tidak bersama Allah, maka sholat kamu tidak diterima. Betul juga. Karena ada ceritanya juga, baik itu dalil akli maupun dalil nakli, yaitu ketika seseorang sholat, maka malaikat raqib dan atid yang akan mencatat sholatnya kan. Namun ada akli, dalil nakli itu juga menceritakan jika seorang itu sholat, ketika dia melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar, lisan dan hatinya sama, maka Allah sendiri akan ambil sholatnya. Ayo. Nah, lalu ada juga begini, secara ilmu syariah, syekh syariah, pokoknya kalau kamu sholat benar, sujudnya benar, posisinya benar, wah benar, pasti diterima. Misalnya begitu. Namun belum tentu syekh maknawi atau syekh dalam ilmu spiritual. Kalau kamu sujud, kamu lihat apa yang kamu ingat saat sujud, itulah yang kamu sembah. Betul juga kan? Misalnya Ustaz Fauzan lagi sujud, ingat wajah istrinya, yang sembah bisa apa istrinya? Istrinya. Loh iya. Kata Gusti Allah, aku kan hadir, tapi kamu menghadirkan yang lain. Kamu sujudnya seperti yang lain. Ini makanya kenapa dalam nafs mandi kita masih mengerjakan tradisi klasiknya Maulana Syekh Nazim, mulai guru kita Syekh Abdul Bal dan Syekh Muhammad Hisham. Setelah kita melakukan salat fardu gitu, baik isya, zuhur, subuh, setelah assalamualaikum warahmatullahi, kita lakukan sujud lagi itu kita berdoa, ya Allah, jadikanlah sujud hamba ini menjadi sujud yang sejati. Karena mungkin sujud tapi imitasi, mungkin pas sujud buru-buru ingat pekerjaan, berarti kita sujudnya di depan pekerjaan kita. Begitu. Lo contoh paling gampang gini. Kalau di depan kalian kasih patung, kalian sujud, dari kalian sujud di depan patung.
Nah, untuk bisa menghadirkan Gusti Allah, ketika kita sujud itu di depannya Gusti Allah beneran kita merasakan hatinya memang harus kosong, harus bersih, tidak ada unek-unek yang lain, begitu sih. Apalagi nak kita mau sholat sudah punya ultimatum ke Gusti Allah, ya Allah aku sholat, tapi aku minta supaya ini tuh kabulkan nanti sujudnya. Apalagi diceritakan juga Kanjeng Nabi menceritakan orang yang sedang sujud, orang sujud itu nggak boleh dilangkahi 20 tahun itu dosanya nggak diambil Gusti. Ini syariat. Karena itu posisi terdekat antara dirinya dengan Tuhannya. Nah, kadang karena kita tahu bahwa itu posisi terdekat itu kita dengan Gusti Allah. Ketika kita sujud secara ilmu hakikah, kita berada di bawah arsy Gusti Allah. Kita sengaja minta berdoa sama Gusti Allah malahan. Ya Allah, saya minta ini. Adalah secara ilmu hakikah, kita lagi sujud di depan keinginan kita. Makanya Gusti Allah bisa jadi gitu. Salatnya disuruh malaikat hafazah, rakib atid yang bawa. Nanti aja bawa aja dulu. Itu bukan untuk sholat. Karena Gusti Allah Maha Sibuk. Begitu. Nah, ini kalau kita belajar ilmu hati, ilmu tasawuf, ilmu thariqah, jadi untuk masuk surga dan neraka mungkin mudah. Tapi untuk berada di hadirat Gusti Allah itu yang sangat rumit dan sangat sulit sekali begitu. Makanya nak kita mau masuk surga atau masuk neraka banyak sekali guru-guru atau syariah itu yang mengajarkan. Di mana pasti ada. Kitabnya juga banyak, Google juga ada. Tapi untuk bisa dekat dengan Gusti Allah, itu ketemu Gusti Allah, mencapai hadirat Gusti Allah, lah ini yang tidak ada di buku-buku, tidak ada di toko-toko buku. Ini harus dengan seorang pembimbing langsung. Kayak contohnya, tadi kalau kalian baca subah ini, mungkin kalian ngawang-ngawang sendiri, maksudnya apa ya? Zikir malah malah nambah dosa ya? Zikir malah nggak sampai bisa loh. Kalian pasti bingung. Saat bingung, setan datang, ini nggak usah zikir aja, ntar tambah dosa loh. Akhirnya ntar keluar di luar itu majelisnya itu sesat, itu zikir kan bikin dosa, nambah dosa. Maksudnya bukan itu dulu. Makanya harus ada pembimbing yang hidup, yang langsung, supaya menceritakan, supaya setan tidak bisa nyelinap di hati kita, di pikiran kita, untuk menciptakan fitnah. Itu nggih. Nah, Masya Allah. Wah, di damar katanya besok mau khutbah Jumat. Bagus bah ini katanya. Lalu, apakah arti dari ayat siapakah pemilik kerajaan hari ini? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang esa dan tak terkalahkan dalam kurung 40.2:16. Ayat ini banyak mempunyai makna dan penjelasan, tetapi kunci untuk memahaminya adalah bahwa maksud dari kerajaan adalah hati dari seorang pencari. Jika Tuhan melihat hati dari seorang pencari dengan pandangannya, kemudian dia akan menghapus keberadaan dari seluruh eksistensi kecuali Tuhan dalam hatinya. Ini yang menyebabkan Bait Al-Bistami Suruh berkata, Maha agung aku atas kebesaranku. Dan Al-Halaj Suruh berkata, Analah hak, akulah kebenaran. Dalam tingkatan ini, hati yang Tuhan telah hapuskan segalanya kecuali dirinya lah yang berbicara. Nah, itu juga tingkatan tinggi ini tidak bisa asal kita baca di buku-buku atau toko buku. Ini harus ada yang membimbing langsung. Karena suatu ilmu itu kalau misalnya tidak ada yang bimbing langsung, setan bisa nyelitap untuk merusak hati dan pikiran kita, lalu menciptakan fitnah, begitu sih. Ini maksudnya fana ilah. Makanya tadi diceritakan Kanjeng Nabi mengatakan dalam hadis qudsi, qalbul mu'min baitullah, hati orang beriman itulah rumah bagi Allah. Jadi ketika Gusti Allah berbicara dalam hatinya, lalu Gusti Allah membuat lisannya berbicara, lalu sesungguhnya dia itu hanya merupakan bentuk tajalli dari eksistensi Tuhannya, dari eksistensi Gusti Allah. Begitu contoh begini, kalau misalnya nih, Mas Agung pingin mobil misalnya, pasti perilaku Mas Agung, hati dan ucapannya, pikirannya mikir masalah mobil, nyari informasi tentang mobil, apa tentang mobil. Nggak mungkin Mas Agung pingin mobil tapi nyari gunduk misalnya, nggak mungkin. Karena nggak butuh itu, butuhnya mobil. Nah, orang itu kalau hatinya bersih, kosong, hanya yang ada hanya Gusti Allah,
qalbu min baitullah, itu apa yang dibicarakan hanya Gusti Allah tok, hanya Kanjeng Nabi tok, hanya para wali-wali tok. Walaupun seperti itu. Makanya ketika Bayyid al-Bistami berseru-seru atau al-Akhlaq mengatakan anal haq atau aku maha pengaku, ini beliau bukan berbicara mengenai dirinya sendiri, tapi yang berbicara itu Gusti Allah mengenai dirinya melalui lisan daripada al-Halaj maupun Bayyid al-Bistami berseru-seru. Sebagaimana kita tahu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah mengatakan alif lam mim, alif Allah, lam lisanul mim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi penyampai risalah atau lisan atau speaker, pengeras suara apa yang Allah ingin perintahkan pada umat manusia melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mimnya ekornya ke bawah karena menurun. Nah, alifnya ke atas. Nah, ini salah satu dalil atau buktinya. Atau kebanyakan para ulama mentafsirkan apakah arti dari ayat siapakah pemilik kerajaan hari ini. Ini banyak ulama yang menafsirkan itu nanti di akhirat. Di akhirat ketika orang itu dibangkitkan oleh Gusti Allah, jadi orang-orang di dunia egonya tinggi-tinggi ngaku sebagai ini, sebagai itu, sebagai itu, sebagai itu. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya siapakah pemilik kerajaan hari ini. Maka tidak ada orang yang berani menjawab saat itu. Tapi Allah tidak puas. Karena Allah melihat kita semua di dunia ini kita penuh dengan kelainan. Kita penuh dengan ego, kita penuh dengan mengatakan diri kita sebagai sesuatu. Begitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Namun di dalam tafsir sufistik atau tafsir daripada ilmu hakikat ini tidak nunggu nanti di akhirat, tapi sekarang saat ini. Setiap saat Allah mengatakan siapakah pemilik kerajaan hari ini. Ini malam Jumat. Siap di dalam hati kita, siapa yang menjadi raja di dalam hati kita saat ini. Begitu. Langsung saya bosan jujur. Ya Allah, yang ada dalam hati saya saat ini ada masalah terus ya Allah gitu. Jadi rajanya masalah. Iya. Beres, anak kontrol lagi ini kejutan. Waduh. Misalnya begitu ya. Tapi enggak, saya orang bersih hatinya. Yang ada temannya Allah. Lalu saya lanjutkan tinggal sedikit lagi nggih. Apakah arti dari ayat setiap saat dia memanifestasikan dirinya dengan cara yang luar biasa? Dalam kurung 55.229. Ayat ini mempunyai dua aspek. Jadi keberadaan setelah kemusnahan, baqa setelah fana. Nah, jadi apakah arti dari ayat setiap saat dia memanifestasikan dirinya dengan cara yang luar biasa? Loh, ini barusan diceritakan saya tadi di kamar mandi itu, mari-mari. Jadi orang-orang suci, mereka orang wali-wali Allah, mereka tetap beribadah, mereka tetap buat malaikat, tapi mereka juga dihancurkan ternyata. Yang tadi ceritakan pembuka tadi. Oh, ternyata ada ayatnya ini. Jadi maksudnya ini Allah Subhanahu wa taala ingin manifestasinya dirinya itu eksis di dalam diri orang tersebut. Jadi aspek itu adalah keberadaan setelah kemusnahan. Jadi saat hatinya hancur, perasaannya hancur, kecil, karena dengan fitnah-fitnah tersebut, maka dirinya hilang, gitu. Dirinya hilang. Lah, kalau ego biasanya nipunya gini. Ego biasanya nipunya apa? Ini kita semua ngalami. Pingin cepat mati. Ayo, jujur apa enggak kalian? Masih kan mau nikah aja malah pingin cepat mati gitu. Nikah dulu masih sabar. Didamar nggak ingin mati. Padahal dihancurkan itu memang supaya kita mati sebelum mati. Bukan kita mati bunuh diri. Kalau orang mati minum obat, nabrak diri di kereta itu namanya bunuh diri. Kalau mati sebelum mati, dia hatinya hancur, getir, cobaan hidupnya banyak, tapi dia tetap melakukan ibadah, tetap eksis untuk mendekati Gusti Allah. Lah, itu maksudnya keberadaan setelah kemusnahan. Masih keberadaan itu Gusti Allah akan muncul dalam hatinya setelah hatinya itu musnah, setelah dirinya musnah. Karena alam semesta ini kata Gusti Allah tidak mampu menampung dirinya kecuali hati hamba yang beriman. Nah, caranya bagaimana
Tadi diceritakan Malik Benswe. Nah, dia dianjurkan dengan cara apa? Difitnah. Begitu. Masya Allah, sallallahu Nabi Muhammad. Jadi inilah ngaji sufistik, inilah ngaji toreka, inilah ngaji hati, inilah ngaji tasawuf. Memang saat ini kita belum mengerti, tapi insya Allah pasti suatu hari Gusti Allah akan membuat kita mengerti. Mungkin di dunia, mungkin di alam yang lain. Karena tadi gereja juga mengatakan, yang penting dengarkan, nanti Allah akan berikan pencerahan. Bisa jadi nanti di akhirat, ketika orang dihisab, kebagian besar dihisab melalui syariah mereka di nanti dulu, lalu orang-orang yang seperti ini mungkin didahulukan dan mereka belum memahami apa yang diceritakan ketika kita ngaji ilmu tasawuf ketika di dunia. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah bisa Allah mengatakan wa ashabul yamin, orang yang diberi kitab tangan kanan, wa ashabul shimal, dan ada orang muqarrabin didahulukan, yaitu orang-orang yang memiliki tali penghubung atau pembimbing atau mungkin bahasa kita KKN. Mungkin kan? KKN. Loh ini kan? Nah, kayak saya kemarin tuh 2 minggu yang lalu ke puskesmas. Datang enggak saya? Mau daftar seminggu. Nah, itu harus itu nunggu. Jangan. Ketiga sama istri. Terus di situ tahu tutup ya, sholat dulu. Ada itu. Mau daftar lagi, bentar. Nunggu. Tapi enggak ada yang jalan nunggu. Enggak ada yang jaga apa aja. Itu bolang terus. Sampai sekitar jam 1:30, jam 2. Lalu delalanya ada di tetangga sini yang aktif di puskesmas. Mbak Tika nyapa mau jual, baru petugasnya nanya Mbak Tika loh, kenal? Iya kenal, kita kan juga satu kampung, satu RT. Baru iya sini. Oh ya Asal di akhirat bagaimana nanti? Yang semua orang dibangkitkan, termasuk sperma kita yang tidak kita masukkan secara haknya, semua dibangkitkan. Bagaimana sibuknya Gusti Allah, orang buru-buruan mau masuk surga. Ayo. Sedangkan kondisinya panas, nggak ada air, nggak ada minum, nggak ada makanan. Dari perjalanan jauh lagi saat dibangkitkan ke mahsyar, ke hadirat Gusti Allah. Wa minallahi taufiq bi hurmatil habib bi hurmati suratul Fatihah.